perhatian sebentar. Nah, jadi untuk hamur kalian silakan baca materi tentang dampak sosial media terhadap pembelajar dan bagaimana sih cara yang baik untuk bersosial media. Semuanya paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I read my heart, my soul are Okay. Now let's check your attendance. So dengarkan namanya baik-baik ya. Yes, miss. Yes, miss. Nela Wadia, Nurlinda, Yes, miss. Nur Hidayah. Yes, miss. Oke, jadi semuanya hadir ya. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Ada yang bisa pimpin doa? Saya Miss. Hajar Aswad, Ya Miss. ya pimpin teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan diskusi about the effect of social media. Nah, have you prepared your material about the social media last week? Yes. Oke. Nah, diskusi kali ini kita akan menggunakan metode Socratic Seminar. Nah, saya butuh satu volunteer untuk membacakan definisi Socratic Seminar. Ada yang mau? Oke, Nurlinda, silakan bacakan teman-temannya. Yes, miss. The Socratic seminar model is a structure facilitated discussion among students designed to develop critical thinking skill. It's rooted in a Plato's dialogue where Socrates believed the ideas Ismail karena sengaja should be elicited from students through questioning rather than Diri, saya udah dibaca ini, Beb. Nggak mendengar. Nah, jadi kita akan bagi 3 kelompok. Mem tunjuk saja ya. Yes. Oke, jadi kelompok pertama Ismail, Hajar Aswad, Nabila. Kelompok kedua Nurul Aisyah, Nur Hidayah, dan Nela Yuadia. Dan kelompok 3 Wafia, Nurul Hidayati, dan Nurlinda. Oke, anak-anak silakan diskusikan bersama teman kelompok kalian siapa yang akan maju ke dalam inner group. Ismail. Oke, kelompok 1 siapa? Ismail. Kelompok 2 saya. Kelompok 3 Wafia. Oke, sekarang Wafia. Posisi. Nah, jadi kelompok inner group ini adalah perwakilan dari masing-masing kelompok kalian yang akan berdiskusi mewakili kelompok kalian. Nah, yang berada di luar outside group itu akan menjadi penilai diskusi untuk tim yang ada di dalam inner group. Alright, ma'am. Nah, kemudian untuk rubrik penilaian, saya butuh 1 orang yang bisa membacakan discussion strategy. Mungkin Nela? Bisa? Cara dari sini. Ya, di sini saya akan membacakan strategi dalam diskusi. Nah, yang disertai dengan argumen itu akan mendapat poin 1. Kemudian disagree yang juga disertai dengan argumen akan mendapatkan poin 1. Kemudian ask a probing question to get more details about someone argument, atau memberikan pertanyaan itu akan mendapat poin 1. Kemudian use a quote from the text to support an argument, atau menyertakan pendapat ahli itu akan mendapat poin 2. Kemudian melakukan distraksi atau interrupt, yaitu keluar dari topik pembahasan ataupun berbicara di saat grup lain berbicara itu akan dikurangi poinnya 1.
Makasih Nila. Makasih Nela. Jadi saya akan membagikan scorecardnya. Jadi masing-masing anggota di outside group akan dapat 1 lembaran. Jadi kalian isi ya. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita gunakan sebagai pertanyaan pembuka diskusi. Nah, saya mau siapa ya? Wahia, Anda 1 pertanyaan. Give me Aku tidak. pertanyaan. Attention student. So, what is the effect of social media to learners in Indonesia? Okay, the discussion start from now. Social media is salah satu yang menjadi trending topik saat ini. Kita semua menggunakan sosial media, mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Dan saya pribadi menggunakan sosial media untuk memfollow beberapa konten edukasi seperti English Aaron dan lain sebagainya. Saya juga mensubscribe beberapa YouTuber yang memberikan edukasi video tentang beberapa tips and trick untuk menjawab soal dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, sosial media membawa dampak yang sangat positif bagi pembelajaran di Indonesia, apalagi materinya itu sangat jelas dan juga perinci, sehingga kita bisa mudah memahami materi yang mungkin di saat di pelajaran itu agak susah untuk kita dapat. Tapi dengan adanya sosial media, kita bisa memahami materi itu, apalagi kita juga bisa diskusi sama teman-teman yang lain dari seluruh Indonesia. Oke, aku setuju dengan Alia tadi karena pada dasarnya ketika kita menggunakan sosial media itu kita bisa gunakan untuk belajar juga. Nah, seperti yang saya lakukan misal melalui WhatsApp, saya membentuk grup dengan teman-teman, kemudian saling mengerjakan tugas di situ. Biasanya juga melalui Discord, itu sangat bisa untuk kita belajar bahasa Inggris sama-sama dengan orang-orang di luar negeri melalui Discord. Itu tuh gratis loh. Jadi bisa diakses siapapun dengan gratis dan kita bisa berkomunikasi di situ. Terus juga salah satu sosial media walaupun banyak dipakai ibu-ibu itu Facebook. Itu juga bisa dipakai dengan teman-teman. Kenapa? Karena itu ada akses gratisnya. Gitu. Jadi nggak usah pakai internet ya. Biarpun tanpa data, kita bisa pakai namanya mode ungu. Oke, itu juga bagus ya, tapi menurutku media sosial juga membuka kesempatan untuk belajar dari para ahli di bidangnya langsung. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, beberapa waktu lalu saya mengikuti sesi live streaming di YouTube oleh seorang penulis terkenal. Nah, dia berbagi berbagai tips mengenai tulisan cerpen yang menarik dan itu sangat membantu dalam mengerjakan tugas. Boleh mengalir tuh. Jadi kita menyimpulkan dan kita sama-sama setuju nih kalau misalnya sosial media itu membawa dampak positif. Tapi kalian pernah mikir gak sih kalau sosial media itu juga punya dampak negatif? Enggak. Oh, tentu. Mostly misalnya kita itu sering sekali terdistraksi dengan adanya sosial media. Beberapa konten yang tidak edukatif juga sangat-sangat populer belakangan ini. Apalagi aplikasi seperti TikTok dan lain sebagainya yang isinya itu lebih banyak konten-konten yang hanya untuk menghibur dalam tanda kutip, memberikan distraktif kepada mahasiswa atau pembelajar. Contohnya trending-trending seperti goyangan-goyangan seperti itu yang sepertinya bisa dibilang tidak terlalu perlu ya untuk dunia pendidikan. Bagaimana menurut kamu? Oke, kita tidak tahu. Kalau menurut saya tuh gini ya, dari segi dampak negatif itu sebenarnya kalau kita lihat itu lebih banyak, apalagi untuk anak-anak. Jadi sangat diperlukan yang namanya apa sih namanya? Scaffolding. Dengan adanya scaffolding itu akan membangun pembatasan bagi mereka menggunakan sosial media itu sendiri. Coba kita lihat, ketika tidak ada batasan, mereka hanya akan menggunakan sosial media secara terus-menerus. Yang kemudian mereka pada akhirnya tidak belajar. Yang ada hanya menghabiskan waktunya
nonton story, kemudian balas-balas story, ataupun enggak yang kayak captionnya SW Nela misalnya. Nah itu kan sangat membuang waktu gitu. Tapi aku punya salah satu bukti ya tentang dampak negatif dari sosial media untuk anak di bawah umur. Mereka terkena dampak yang namanya telat bicara. Oh iya. Iya, maksudnya mereka itu belajar bahasa terlalu banyak dari sosial media sehingga mereka menyerap bahasa, atau kita biasanya kan kalau belajar bahasa ada dua istilah ya. Ada yang kita peroleh dan ada yang kita pelajari. Tapi kalau misalnya anaknya selalu main sosial media, belajar bahasa lewat handphone, biasanya mereka bakal telat bicara. Kenapa? Karena terlalu banyak bahasa yang dipelajari. Tapi itu biasanya kan, tapi ada juga kasus di mana anak tersebut itu tanpa pengawasan orang tua diberi HP misalnya, dan videonya itu tentang bahasa Inggris. Secara tidak langsung itu mereka juga mendapatkan acquisition, pemerolehan di situ. Jadi mereka bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar hanya dengan menonton. Jadi kita tidak boleh mengeneralisir. Oleh karena itu tadi di-highlight sama Alia bahwasanya itu adalah hal yang biasanya. Chan, menurut kamu Iya, gimana? kalau kamu gimana? Kamu kok nggak bicara Pentingnya sih? juga di sini dari perspektif orang tuanya Setuju banget sih. bisa iya. anak-anak mereka bisa mendidik supaya dapat dewasa dengan baik agar tidak melenceng. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita harus bijak dalam bersosial media. ya, sosial media memiliki dampak negatif dan positif tergantung kita bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara mengolahnya dengan baik. Oke, terima kasih. Sudah, Mem, sudah. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang berada di Inner Group. Nah, jadi kita sudah dengar diskusi dari teman-teman kalian yang ada di Inner Group. Percaya nggak sih sosial media? Sudah. Nah, sekarang saya mau dengar dari perwakilan outside group untuk mengutarakan tanggapan, komen, atau apa saja sih yang kalian dapat dari diskusi tadi. Oke, Nurul Hidayati silakan. Berdiri dong. saja. Ya, Menurut saya, Miss, diskusi tadi berjalan dengan sangat baik. Saya suka cara penyampaiannya Ismail. Dia memaparkan argumen dilengkapi dengan pendapat salah satu ahli. Dapat saya simpulkan bahwa diskusi ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung proses belajar mengajar. Melalui media sosial, pembelajaran dapat mengakses informasi dan materi belajar dengan mudah. Bahkan belajar langsung dari para ahli juga. Namun penting untuk menggunakan media sosial secara bijak agar terhindar dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Nurul Hidayati. Terima kasih Nurul Hidayati. Jadi betul ya, sosial media itu punya dampak positif dan punya dampak negatif, tergantung dari bagaimana kita menggunakannya, tergantung dari situasinya. Nah, sebagai orang tua itu juga punya peran penting dalam membatasi sosial media. Nah, sosial media itu juga sangat bagus sekali karena dia itu sebagai salah satu sarana pembelajaran ya, kita bisa sharing ilmu di dalamnya. Makanya kita harus bijak-bijak bersosial media. Oke, mungkin hari ini pelajaran kita sampai di sini saja. Jangan lupa kerjakan lembar jawaban yang tadi sempat dibagikan. Kemudian kita akan membahasnya bersama pekan depan. Baik, Mem. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya mau satu orang lagi pimpin doa selesai belajar. Before we close our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga di perjalanan pulangnya diberikan. Oke, sebelum kita pulang, mari kita memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Mari kita tepuk tangan bersama. Dan makasih atas partisipasi kalian.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi